Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa IBS TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kita bisa melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menggembirakan kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang kita tunggu dan selalu kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini kita bisa jumpa. Apa hari yang dimaksud hari itu adalah yaitu Ramadan. Ramadan adalah sebuah bulan yang sangat mulia, bulan yang senantiasa akan mendatangkan rahmat, yang akan mendatangkan maghfirah, bahkan kita akan dibebaskan dari api neraka. Apa sebenarnya, kenapa bulan ini menjadi mulia? Karena bulan ini adalah bulan yang pemirsanya akan menggapai sebuah tingkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan juga kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu mendapatkan predikat takwa di sisinya. Target dalam kita menjalankan puasa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu predikat yang sangat tinggi di sisinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat-kiat untuk menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan mencoba
membahas terkait dengan itu. Maka langkah yang pertama hadirin atau pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mu'ahadah. Apa itu al-mu'ahadah? Al-mu'ahadah adalah menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejak di alam rahim sebetulnya kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini adalah Rabbmu? Maka engkau adalah Rabbku. Apa konsekuensi dari seseorang menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji ini terus kita ulang-ulang di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bahwa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sebatas sholat saja, puasa saja, zakat saja, dan pergi haji, tapi seluruh aktivitas kehidupan kita dari sejak kita bangun tidur kemudian melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu adalah merupakan bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berpendapat bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makna ini maka bisa diartikan bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita, apapun kegiatan kita, apapun profesi yang kita miliki, maka ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anaknya adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala di tempat yang benar dengan cara yang benar. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, maka jadikanlah seluruh aktivitas kehidupan kita, sejak kita bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas dan kemudian tidur kembali, jadikan itu adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari peningkatan kita atau dalam rangka menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ramadan yang kita jalani ini adalah merupakan bagian dari upaya kita agar kita mencapai derajat takwa di sisinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana untuk bisa menggapai tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah al-muraqabatullah. Membangun rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita adalah sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia saja yang kadang-kadang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan selalu merasa perbuatannya, tingkah lakunya, perkataannya dan lain sebagainya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun maksiat itu. Mengapa manusia kok begitu mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat? Masalahnya karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan itu, sehingga dia mudah untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam salah satu ayat Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah melihat apa yang kita lakukan. CCTV Allah Subhanahu wa taala adalah sangat canggih. Dia bisa melihat, Allah mengetahui apa yang dinyatakan, bahkan yang disembunyikan sekalipun. Allah mengetahui. Kalau CCTV dunia barangkali belum bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya tersembunyi, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semua. Oleh karena itu, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Ramadan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai satu sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu merasa diawasi Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun, dalam keadaan seperti apapun, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi atau dalam kondisi yang sepi, tidak ada siapa-siapa, terasa perut ini lapar, haus, dan lain sebagainya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berani untuk membatalkan puasa walaupun dalam kondisi sepi, tidak ada siapa-siapa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa barangkali bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi hikmah untuk senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika Sayyidina Umar sebagai khalifah adalah seorang khalifah yang sangat perhatian kepada masyarakatnya. Tidak hanya sisi dari kemakmuran dan kesejahteraan saja, tetapi juga sejauh mana kedekatan masyarakatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar melakukan perjalanan dan bertemu dengan seorang penggembala kambing, dan didekatilah oleh Sayyidina Umar kepada sang pemuda ini yang sedang menggembalakan kambing, dan dia katakan, "Wahai pemuda, sudilah engkau memberikan kambing yang susu kambing yang ada gembalakan." "Tidak bisa, wahai Tuhan. Ini bukan milik saya. Ini milik majikan saya, ini milik bos saya, ini milik pimpinan saya." Kata Sayyidina Umar, "Ya, saya tahu. Tapi kan tidak ada pimpinan Anda, tidak ada bos Anda, tidak ada majikan Anda. Hanya kita berdua," kata Sayyidina Umar. Apa jawab anak muda yang sangat luar biasa ini? "Memang benar, wahai Tuhan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kita berdua. Tapi fa'ain Allah. Kemana Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, maha mengetahui, baik yang dinyatakan bahkan disembunyikan sekalipun. Allah mengetahui. Oleh karena itu, menumbuhkan sekali lagi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang penting agar kita
terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bagaimana kita menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhasabah, melakukan introspeksi diri. Kita sama-sama tahu bahwa manusia adalah lemah. Manusia adalah tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Oleh karena itu, maka muhasabah atau introspeksi adalah juga sebuah keniscayaan, agar supaya dosa-dosa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, ya, itu kemudian kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahwa suatu saat ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kemudian diadili di yaumil akhir nanti, maka kita akan melihat sejauh mana amal yang kita lakukan, baik amal baik maupun amal buruk. Oleh karena itu, sebelum kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita introspeksi diri. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Salah satu tahapan dari Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang baik ini, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi diri kita. Ketika kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, maka bersegeralah untuk senantiasa menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan tausiah ini bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya, dan juga kepada pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh rahmat, dan terbebaskan dari api neraka ini, mudah-mudahan kita bisa menggapai ketakwaan itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.